Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Yusuf ayat 51 sampai dengan ayat 60. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Raja meminta keterangan dari para wanita. Sabdanya, apakah maksud yang sebenarnya? Maka sampai kalian menggoda Yusuf itu untuk menundukkan dirinya kepada kalian, adakah kecenderungan dari pihaknya untuk berbuat tidak senonoh terhadap kalian? Mereka menjawab, Na'udzubillah, semoga Tuhan melindungi kami. Sepanjang pengetahuan kami, sedikit pun dia tidak mungkin berbuat cabul. Kini Zulaikhah, istri yang dipertuan, mengaku terus terang. Katakanlah, nah sekarang pernyataan yang sebenarnya dari pihakku untuk semua. Memang akulah yang mencumbu rayu dia, bukan dia yang merayu aku, dan dialah yang berada di pihak yang benar. Catatan: permintaan Yusuf supaya para wanita istana dimintai keterangannya dikabulkan oleh Baginda. Setelah para wanita itu berkumpul semuanya, tidak terkecuali Zulaikha sendiri, pemeriksaan pun dimulai. Dalam pemeriksaan, Baginda ternyata semua wanita itu sama-sama mengakui bahwa Yusuf tidak bersalah. Sebab tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang menunjukkan bahwa dia orang jahat. Keterangan para wanita yang diucapkan di bawah sumpah ini jelas memberatkan Zulaikha yang telah memfitnah Yusuf berbuat jahat sampai ia meringkuk dalam penjara beberapa tahun. Zulaikha terpojok dan tidak berkutik lagi sehingga ia mengakui semua kesalahannya dan sekaligus mengakui juga bahwa Yusuf di pihak yang benar. Dengan ini maka perkataan Yusuf pada ayat 26 sebelumnya yang mengatakan bahwa Zulaikhalah yang merayunya terbukti pula kebenarannya setelah diakui sendiri oleh Zulaikha. Demikianlah pengakuanku ini kuterangkan dengan sebenarnya, kata Zulaikha, menandaskan agar Yusuf mengetahui bahwa aku tidak berkhianat lagi kepadanya walaupun di balik belakangnya sejak ia dipenjarakan sampai sekarang, bahwasanya Allah tidak akan merestui akal bulus orang yang berkhianat. Catatan, ayat 52 ini adalah lanjutan pengakuan Zulaikha pada ayat 51 sebelumnya. Kata Arab zalika pada awal ayat ini menunjukkan ke arah itu. Pengakuan Zulaikha yang diucapkannya di balik belakang Yusuf ini dimaksudkan agar Yusuf kelak mengetahui bahwa ia tidak berkhianat lagi kepadanya walaupun di balik belakangnya sejak ia dipenjarakan sampai sekarang. Sikap Zulaikha ini menggambarkan betapa ia mengakui dengan setulus-tulusnya kejujuran Yusuf dan keluhuran budi pekertinya serta kemuliaan dan kesuciannya. Sengaja hal ini diutarakannya di hadapan majelis saat Yusuf tidak ada agar para wanita istana beserta raja dan para pembesarnya tahu bahwa memang dia yang bersalah telah merayu Yusuf dan rayuan itu kiranya bertepuk sebelah tangan sebab Yusuf menolaknya sehingga Yusuf meringkuk dalam penjara beberapa tahun tanpa dosa sebagai pembalasan dendam oleh Zulaikha. Maka sehubungan dengan terjemahan saya yang menerangkan bahwa ayat 52 ini adalah lanjutan pengakuan Zulaikha pada ayat 51, sedangkan pada kitab terjemahan lain dikatakan sebagai perkataan Yusuf yang dimulai dengan kalimat Yusuf berkata, maka saudara B. Fatau di Bremen, Jerman Barat menulis
surat kepada saya penyusun menanyakan mana yang benar antara kedua terjemahan tersebut. Maksudnya ayat 52 ini perkataan Zulaikha sebagaimana yang saya terjemahkan, atau perkataan Yusuf sebagaimana yang dibacanya pada terjemahan lain. Untuk itu saya jawab bahwa saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan ayat 52 ini sebagai perkataan Yusuf dengan alasan sebagai berikut. Tidak ada kalimat pada teks Arab dalam ayat ini yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa non-Arab dengan Yusuf berkata. Dengan ini jelas bahwa kalimat Yusuf berkata itu adalah kalimat sisipan yang dasarnya sangat diragukan. Kalau tidak dapat disebut sama sekali tidak berdasar menurut pendapat saya, ayat 52 ini bukanlah perkataan Yusuf berikut dengan segala penafsirannya yang berakibat motivasi saya tersebut berubah begitu tajam sehingga bertentangan dengan konteks ceritanya. B. Kalau ayat 52 ini dikatakan perkataan Yusuf, di mana Yusuf mengucapkannya di dalam penjara atau di hadapan majelis raja. Kalau diucapkan dalam penjara, siapa lawan bicaranya? Selain dari lawan bicaranya tidak ada. Juga tidak ada satu ayat pun dalam kisah ini yang menerangkan bahwa Yusuf berkata demikian dalam penjara. Lagi pula apa gunanya ia berkata seperti yang ada pada ayat 52 ini kepada dirinya sendiri? Sebab kalau benar ayat 52 ini sebagai perkataan Yusuf, perkataan ini harus dialamatkan kepada raja. Sebaliknya kalau dikatakan ia berkata di hadapan majelis raja, bila ia keluar dari penjara tahu-tahu sudah berada saja di hadapan majelis raja. Bukankah Yusuf keluar dari penjara baru akan terjadi pada ayat 54 berikutnya? Apakah dapat diterima akal bahwa Yusuf yang sedang berada dalam penjara itu berada pula di hadapan majelis raja? Dengan kata lain, dapatkah seseorang berada pada dua tempat sekaligus pada waktu yang bersamaan? Kalau dapat, di mana terletak logikanya? Yang C, andai kata sekali lagi, andai kata ayat 52 ini dikatakan juga sebagai perkataan Yusuf, maka itu berarti dia sedang berada di hadapan raja, sedang membela dirinya dengan mengatakan yang demikian itu agar dia, Al-Aziz atau raja, mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Oleh karena perkataan ini diucapkan di istana di tempat Yusuf berhadapan langsung dengan raja, maka kalimat itu seharusnya berbunyi, yang demikian itu agar tuanku mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepada tuanku di belakang tuanku. Kalau benar demikian, maka zomir gaibhu pada kata akhumhu dalam ayat ini harus diganti dengan zomir mukhotob ka. Maka kata akhumhu harus berbunyi akhunka. Tapi secara gamblang ayat mengatakan akhunhu bukan akhunka. Yang D, lihat tafsir Al-Manar 12.322 dan 323 dan tafsir Al-Maroghi 12 ayat 158 dan 159, tafsir Ibnu Katsir yang telah diperbarui jilid 2 halaman 253, sekalipun ada sedikit perubahan penafsiran mengenai tujuan zomir gaibhu pada kata akhunhu yang ditujukan oleh Zulaikha kepada raja yang ada di hadapannya, namun tetap mengatakan bahwa ayat 52 ini adalah perkataan Zulaikha, bukan perkataan Yusuf. Selanjutnya Zulaikha berkata, dan aku tidak membebaskan diriku dari tuduhan
tidak berkhianat kepada Yusuf di balik belakangnya karena nafsu merangsang untuk berbuat kejahatan, kecuali nafsu yang direstui oleh Tuhanku. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan, ayat ini merupakan kalimat terakhir dari pengakuan Zulaikha yang setulus-tulusnya, yang menyatakan bahwa ia tidak menyangkal kalau ia dituduh berkhianat kepada Yusuf supaya dipenjarakan atau disiksa oleh sang raja. Lihat ayat 25. Dengan perbuatannya itu, selain ia hendak melampiaskan dendamnya kepada Yusuf karena menolak cintanya, sekaligus hendak menimbulkan kesan bahwa yang bersalah dalam kasus ini adalah Yusuf dan patut menerima hukuman. Namun ketika peristiwa itu diperiksa oleh raja di hadapan majelis, semua wanita istana dalam keterangannya di bawah sumpah memberatkan Zulaikha. Mereka menerangkan tidak mungkin Yusuf berbuat keji. Ayat 51, Zulaikha terpojok, tidak berkutik lagi hingga ia mengakui semua kesalahannya dengan setulus hatinya. Tiada mengherankan kalau pada ayat ini Zulaikha mengatakan bahwa nafsu selalu merangsang untuk berbuat kejahatan karena ia telah masyhur ketika itu sebagai seorang wanita yang mempunyai daya rangsang syahwat yang kuat, maniak, apalagi dalam berhadapan dengan seorang pemuda tampan yang sangat dikagumi seperti Yusuf dan tinggal serumah pula. Sehubungan dengan keterangan di atas, maka kita tidak sependapat dengan orang yang menafsirkan ayat 52 sebagai perkataan Yusuf dengan alasan sebagai berikut. A. Tidak ada kalimat dalam ayat itu yang dapat diterjemahkan baik langsung maupun tidak langsung dengan Yusuf berkata. Jadi kalimat itu adalah kalimat sisipan yang dasarnya diragukan. Yang B, kalau ayat 52 itu dikatakan perkataan Yusuf, maka ayat 53 ini adalah lanjutan dari pekerjaan Yusuf sebab dihubungkan atau maktuf dengan ayat 52 dengan huruf penghubung atof wa pada kalimat wa ma ubarri'u pada ayat 52 ini. Dengan demikian dapat menimbulkan pengertian bahwa Yusuf seorang seks maniak yang tidak mampu membendung dorongan hawa nafsu, padahal kemampuannya untuk menahan dorongan hawa nafsu digambarkan oleh tekadnya yang kuat, yang bulat, bahwa dia lebih suka masuk penjara daripada menuruti kemauan Zulaikha. Dan ini diakui oleh para wanita istana, tidak kecuali Zulaikha sendiri. C. Seorang yang tidak mampu menahan dorongan hawa nafsu tidak mungkin diangkat menjadi rasul, sebab seorang rasul adalah maksum, terpelihara dari dosa. Nyatanya Yusuf adalah seorang rasul. Yang D. Setelah sang raja yakin bahwa Yusuf tidak bersalah terbukti dengan pengakuan Zulaikha sendiri, barulah pada ayat 54 berikut ini sang raja memerintahkan agar Yusuf dikeluarkan dari penjara. Raja bersabda bahwa bawalah Yusuf ke hadapanku. Raja bersabda, bawalah Yusuf ke hadapanku. Aku hendak mengangkatnya menjadi pembantu pribadi. Setelah bercakap-cakap dengan Yusuf sekedarnya, ia pun bersabda, mulai hari ini aku diangkat, mulai hari ini kau diangkat menjadi pejabat tinggi di samping kami dengan kepercayaan penuh. Yusuf menjawab, angkatlah aku menjadi menteri urusan perbendaharaan negara. Aku tidak akan menyia-nyiakan kewajiban itu, lagi pula aku tahu cara mengurusnya. Catatan, Yusuf menyatakan kesanggupannya bukan karena kesombongannya, tapi karena ia tahu bahwa ia tidak dapat berbuat banyak untuk kemakmuran rakyat tanpa jabatan itu di tangannya. Ia tahu kegagalan raja-raja pada kurun-kurun terakhir di timur karena tidak mampu mengendalikan kementerian urusan perbendaharaan negara atau mengabaikan urusannya.
Begitulah caranya kami memberi peluang kepada Yusuf sampai ia menempati kedudukan tinggi dalam pemerintahan Mesir, berkuasa penuh menjalankan kebijaksanaannya di mana dan bila mana saja dikehendakinya. Kami melimpahkan rahmat kami kepada orang yang kami kehendaki, di samping tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebajikan. Catatan, kalau tidak karena kedengkian saudara-saudara Yusuf, ia tidak akan diceburkan ke dalam sumur lalu diperjualbelikan sebagai budak. Kiranya peristiwa itu menjadi penyebab ia sampai ke istana Raja Mesir kalau ia tidak dicumburai oleh Zulaikha, di mana ia menolak godaan itu. Raja tidak akan tahu bahwa ia seorang pemuda suci yang bermental kuat. Lalu kalau tidak karena tipu muslihat Zulaikha dan kawan-kawan yang sakit hati karena cintanya ditolak, ia tidak akan dipenjarakan. Dalam penjara ia mentakwilkan mimpi dua orang pemuda yang sama-sama masuk penjara dengan dia. Setelah mereka keluar penjara, hal itu diberitahukan kepada raja. Kalau tidak karena dipenjarakan, raja tidak akan tahu bahwa Yusuf seorang yang berilmu dan dapat menakwilkan mimpi. Itulah rangkaian peristiwa yang dialami Yusuf yang menyebabkan ia mendapat kepercayaan penuh dari raja. Sekalipun pada mulanya ia mengalami kesengsaraan, namun akhirnya membawa bahagia. Semuanya berlaku atas kehendak Tuhan juga. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Namun kebahagiaan di akhirat bagi orang yang takwa jauh lebih baik dari kebahagiaan dunia, sekalipun sudah sampai menduduki singgasana raja. Saudara-saudara Yusuf berdatangan ke Mesir. Mereka langsung memasuki ruang kerjanya. Yusuf segera mengenal mereka, tapi mereka telah lupa. Catatan, kecuali Bunyamin. Di Mesir dan sekitarnya paceklik telah merajalela, bahkan sudah meluas sampai ke Kan'an, tempat ayah Yusuf dan saudara-saudaranya bertempat tinggal. Peristiwa paceklik ini sudah diramalkan Yusuf selagi ia dalam penjara. Nabi Yakub, ayah Yusuf, menyuruh anak-anaknya datang ke Mesir menghadap pemerintahan mohon bantuan pangan. Tatkala Yusuf menyiapkan bahan pangan untuk mereka melebihi jatahnya, ia berpesan, lain kali bawalah kemari saudara kalian yang seayah. Bukankah kalian telah melihat sendiri bahwa aku menyukat sukatan dengan cukup dan menerima tamu dengan ramah? Catatan, saudara Yusuf yang datang ke Mesir 10 orang. Seharusnya mereka mendapat jatah 10 beban unta. Tapi Yusuf tahu yang tinggal di Kan'an ada 2 orang lagi, yaitu ayahnya sendiri dan adiknya Bunyamin. Untuk mereka Yusuf menambahkan jatah untuk 2 orang lagi. Maksudnya Bunyamin, Yusuf dan Bunyamin seibu seayah, dengan yang lain seayah saja. Bila kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapat jatah lagi dariku. Bahkan janganlah kalian mendekat lagi ke negeriku ini. Mereka menjawab, kami akan berusaha membujuk ayahnya agar ia dapat kemari. Kami sungguh-sungguh akan melaksanakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran Surat Yusuf ayat 51 sampai dengan ayat 60. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.